Nama usaha Bakso Mercon Merapi. Bidang usahanya Food and Beverage atau VNB. Konsep bisnisnya, konsep Bakso Mercon Merapi adalah UMKM kuliner yang menawarkan bakso pedas dengan berbagai tingkat kepedasan dan bumbu mercon khas. Mengutamakan kualitas rasa, kebersihan, harga terjangkau, serta pelayanan yang ramah dan cepat. Pemasaran dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp untuk menjangkau lebih banyak pelanggan terutama kalangan anak muda. Visi-misi usaha dari bakso merchant kami itu menjadi usaha bakso merchant Merapi yang dikenal luas, berkualitas dan digemari masyarakat dari berbagai kalangan. Misi usaha bakso merchant Merapi ini yang pertama menyediakan bakso mercon dengan rasa yang lezat, higienis dan harga terjangkau. Dua, menghadirkan variasi menu yang menarik dan mengikuti tren kuliner masyarakat. Tiga, memberikan pelayanan yang ramah dan cepat demi meningkatkan kepuasan pelanggan. Keempat itu memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi dan pengembangan usaha kami. Target pasarnya itu adalah pelajar dan mahasiswa, anak muda pecinta makanan pedas, karyawan dan pekerja harian, dan yang terakhir masyarakat umum. Estimasi modal yang kami keluarkan itu ada di 2.105.000. Dah, sudah. Mercon Merapi bentuk usahanya VNB. Produk utamanya itu pasti bakso mercon dengan berbagai level kepedasannya. Ada level 1 hingga level 5. Bisa dipilih mau level mana saja. Terus latar belakangnya yang pertama itu masyarakat Indonesia menyukai makanan pedas. Bakso merupakan makanan favorit semua kalangan. 3, menghadirkan inovasi bakso dengan sensasi pedas ekstrim. 4, memanfaatkan pemasaran digital dan layanan pesan antar atau delivery. Yang pertama, dekat sekolah dan kampus di sekitar Bogor. Terus yang kedua, area ramai dan mudah diakses seperti pusat perbelanjaan, kawasan kuliner, atau di pinggir jalan kaki lima. Terus yang terakhir itu ada berada di pusat aktivitas masyarakat. Keunggulan usaha bakso mercon Merapi ini, kita itu yang pertama, isian cabainya melimpah dengan sensasi yang meledak, bikin tergiur, bikin sensasinya yang wah ke para pelanggan. Terus habis itu mengikuti tren kuliner pesan pedas yang sedang populer di kalangan anak muda. 3, memiliki berbagai varian kuah dan menu. 4, tampilan produk menarik untuk promosi media sosial. Target pasar itu pelajar dan mahasiswa, pencinta makanan pedas, karyawan dan pekerja, serta masyarakat umum. Pasar, analisis industri. A. Industri kuliner pedas di Indonesia terus berkembang pesat. B. Bakso menjadi makanan favorit yang digemari berbagai kalangan. C. Tren makanan pedas seperti mercon, petir, gila, semakin populer terutama di kalangan anak muda. Peluang usaha didukung oleh A. Loyalitas pecinta makanan pedas. B. Harga yang terjangkau dan mengenyangkan. Terus yang C. Promosi efektif melalui media sosial. D. Modal usaha relatif kecil dengan potensi keuntungan yang baik. A. Segmentasi pasar itu ada demografis. Yang pertama usianya itu kita mematok di 15-45 tahun. Kedua jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Pendapatannya menengah ke bawah hingga menengah. Pekerjaannya pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, ibu rumah tangga. B. Geografis. 1. Wilayah perkantoran dan pinggiran kota. 2. Area sekitar sekolah, kampus, perkantoran, dan pemukiman padat penduduk. C. Psikiografis. Yang pertama itu pecinta makanan pedas itu paling utama. Terus yang kedua menyukai camilan unik dan berbeda. Ketiga, aktif di media sosial. 4, suka mencoba kuliner yang baru. Analisis SWOT, strangers itu kekuatan. Yang pertama, rasa pedas yang khas dan menantang menggunakan cabai asli berkualitas, bukan cuma sekedar bubuk perasa saja. Jadi kita itu bisa diolah sendiri si cabai-cabainya. 2. Kualitas daging bakso yang bertekstur kenyal dan higienis. 3. Harga produk yang sangat kompetitif dan ramah di kantong target pasar, terutama di kalangan anak muda. 4. Sajian visual yang menggugah selera pada saat dipromosikan di media sosial. Weakness atau kelemahan.
Yang pertama, produk tidak tahan lama di suhu ruang karena menggunakan bahan-bahan segar tanpa pengawet buatan. Kedua, ketergantungan yang tinggi pada harga cabai rawit di pasaran yang sering fluktuatif. Tiga, cakupan pasar terbatas bagi konsumen yang sama sekali tidak bisa mengonsumsi makanan pedas atau memiliki masalah pencernaan. Opportunization peluang. Satu, budaya masyarakat Indonesia yang menyukai makanan pedas. Dua, tingginya pertumbuhan adopsi aplikasi pesan antar makanan seperti GrabFood, GoFood, ShopeeFood yang memperluas jangkauan pasar tanpa perlu tempat duduk yang luas. Tiga, peluang pengembangan produk ke varian beku seperti frozen food untuk dikirim ke luar kota. Semua kota bisa kita kirim. Terus threats itu ancaman. Satu, banyak kompetitor-kompetitor yang meniru konsep yang serupa dengan harga jauh lebih murah, hambatan masuk industri menjadi rendah. Kedua, lonjakan harga bahan baku terutama cabai dan daging sapi yang dapat menggerus margin keuntungan secara mendadak. Yang terakhir ada perubahan tren kuliner instan di kalangan konsumen jika tidak dibarengi dengan inovasi menu secara berkala. Kita ke BMC, yaitu ada key partners, mitra utama, yang pertama warung kantin, reseller, dan yang kedua ada platform media sosial untuk promosi seperti IG, WhatsApp, dan yang lain-lainnya. Yang terakhir, pemasok kemasan. Selanjutnya, key aktivitas utama. Pertama itu produksi bakso, siapkan bahan olah bentuk, rebus, kemas. Yang kedua, pemasaran media sosial dan jualan langsung. Yang ketiga, kerjasama dengan warung atau reseller. Yang terakhir itu ada pengelolaan keuangan dan jaga kualitas rasa. Value proposition. Yang pertama, harga merakyat, pengalaman berasa spesial. Dengan harga bakso yang normal, pembeli ngerasa dapat experience lebih, bukan hanya sekadar makan saja. Yang kedua itu ada sensasi pedas ekstrim. Bakso Merchant Merapi ini menggunakan cabai rawit asli pilihan di dalam bakso yang memberikan efek meledak saat digigit. Ketiga, kualitas bakso premium. Daging sapi asli pilihan dengan tekstur yang kenyal dan padat tanpa bahan pengawet berbahaya. Yang keempat, porsi dan varian menu unik, menyediakan berbagai ukuran mulai dari porsi yang biasa sampai jumbo serta varian menu modern seperti bakso goreng, basreng, mercon, dan kuah. Yang kelima, praktis dan siap saji. Kemasan takeaway dirancang modern dan aman, anti tumpah yang ramah untuk pengiriman online. Selanjutnya, customer relationship, hubungan dengan pelanggan. Pelayanan yang ramah dan cepat, memberikan pelayanan yang sopan, cepat, ramah, responsif, agar pelanggan yang datang itu merasa nyaman dan ingin terus kembali untuk membeli bakso Merchant Merapi tersebut. Yang kedua, program loyalitas pelanggan, memberikan promo beli 10 cup gratis 1 cup sebagai bentuk apresiasi kami kepada pelanggan yang sering membeli bakso Merchant Merapi ini. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, mendorong pembelian berulang, serta membangun hubungan baik jangka panjang dengan pelanggan. Selanjutnya ada customer segment. Yang pertama itu pelajar dan mahasiswa. Membutuhkan makanan yang murah, mengenyangkan perut, dan memiliki cita rasa pedas yang sedang tren. Yang kedua, anak muda pecinta makanan pedas. Menjadi target utama karena menyukai tantangan rasa pedas dan sering mengikuti tren kuliner. Yang ketiga itu ada karyawan dan pekerja. Membutuhkan makanan praktis dan siap saji serta dengan harga yang terjangkau untuk makanan siang atau camilan setelah kerja. Yang keempat itu ada masyarakat umum. Semua kalangan yang menyukai bakso Merchant Merapi dan jajanan pedas dapat menjadi pelanggan potensial. Yang terakhir itu yang kelima, komunitas dan acara lokal. Komunitas yang dimaksud ialah kelompok anak muda, mahasiswa, serta acara lokalnya seperti festival kuliner, UMKM, Car Free Day,
dan lain sebagainya dapat menjadikan sarana untuk memperkenalkan bakso mercon Merapi kepada masyarakat luas. Research. Yang pertama itu bahan baku utama berkualitas, bakso mentah, merek Bangka, cabai rawit, dan bumbu rahasia. Yang kedua, peralatan produksi seperti panci, bakso besar, kompor, dan alat atau packaging kemasan. Yang ketiga, juru masak pembuat bakso. Yang keempat, akun media sosial resmi usaha. Yang kelima, lokasi jualan outlet fisik atau tempat yang strategis. Nah, channels itu ada yang pertama media sosial Instagram dan TikTok sebagai media penyebaran konten visual produk. Yang kedua, marketplace seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Lalu selanjutnya ada cost structure, yaitu yang pertama ada biaya bahan baku. Biaya bahan bakunya itu daging, cabai, tepung, bumbu, dan pelengkap. Yang kedua itu ada biaya operasional bulanan, yaitu termasuk sewa tempat, listrik, air, dan gas. Yang ketiga biaya kemasan, yang termasuk paper bowl, kantong plastik, dan sendok. Nah, revenue streams itu yang pertama pendapatan utama dari penjualan aneka varian menu bakso mercon Merapi, porsi biasa, porsi jumbo, paket komplit. Yang kedua itu pendapatan dari penjualan aneka minuman penyegar, pedas, itu es teh manis, es jeruk, dan lain-lain. Yang ketiga itu penjualan produk dalam bentuk baku, itu frozen food, jangkauan pasar yang lebih luas. Yang keempat, event community. Nah, di sini kita ada strategi pemasarannya, yaitu strategi STP. Yang pertama itu ada segmenting. Segmenting itu untuk mahasiswa, pelajar, kerja kantoran, dan ibu rumah tangga. Yang kedua itu targeting. Targetingnya itu untuk usia 15-45 tahun, aktif menggunakan media sosial, menyukai kuliner pedas dan kekinian. Yang ketiga itu positioning. Bakso mercon pedas berkualitas dengan cita rasa khas dan sensasi pedas yang tak terlupakan. Lalu ada marketing mix 4P. Yang pertama produk. 1. Bakso mercon level isian sampai cabai rawit melimpah. Yang kedua menu pendamping. Tahu bakso, mie, bakso mercon, dan ceker pedas. Yang ketiga paket bakso plus es teh. Price atau harga. Yang pertama itu bakso mercon biasa dan level. Harganya tuh dari 15.000 sampai dengan 18.000. Yang kedua bakso mercon jumbo dan level. Harganya itu dari 22.000 sampai dengan 24.000. Yang ketiga menu dan minuman pendamping. Harganya itu dari 5.000 sampai dengan 8.000. Place, tempat. Yang pertama kita itu berjualan dekat wilayah kampus, sekolah, dan area perkotaan yang ramai. Yang kedua, pastinya mudah diakses oleh kendaraan pribadi maupun umum. Nah, selanjutnya ada promotion atau promosi. Promosinya itu kita menggunakan media sosial, TikTok, Instagram, WhatsApp. Yang kedua itu strategi word of mouth, mulut ke mulut. Yang ketiga, event dan kegiatan komunitas. Yang keempat, promo, diskon, dan paket hemat. Selanjutnya, strategi operasional. Jam operasional jam 9 sampai jam 16.00 WIB. Yang B, kebutuhan SDM, posisi manajer 1, kasir 1, koki 1, admin media sosial 2. Lalu untuk peralatannya ada meja, kursi, wifi, kompor gas, peralatan makan, panci, perebus bakso,
packaging bakso, blender, freezer, etalase makanan untuk menaruh bakso mie. Yang terakhir, SOP pelayanan. Yang pertama ada pelanggan disambut dengan ramah dan sopan. Terus pesanan dicatat dan diproses maksimal 10-15 menit. Bakso disajikan dalam keadaan hangat dan sesuai level pedas yang dipilih. Lalu kebersihan meja, dapur, area makan dicek setiap jam. Komplain pelanggan ditangani dengan cepat dan profesional. Yang terakhir, evaluasi kualitas rasa, pelayanan, dan operasional dilakukan setiap minggu. Don. Lalu untuk analisis keuangannya, yang pertama itu ada estimasi modal awal yang terdiri dari bahan baku awal bakso, cabai, mie, tahu, ceker, sayuran, bumbu itu sekitar 185.000. Yang kedua itu meja kursi pelanggan, perkiraannya 250.000. Yang ketiga gerobak atau booth usaha itu sekitar 800.000. Kompor dan gas sekitar 250.000. Mangkok, sendok, gelas, dan lain sebagainya sekitar 150.000. Spanduk sekitar 95.000. Dan kas cadangan sekitar 375.000. Nah, ini tuh tabel kebutuhan atau peralatannya dan ini estimasi biayanya. Jadi kalau di total itu modal awalnya sekitar 2.105.000. Nah, yang kedua itu pendapatan. Pendapatan diperoleh dari penjualan bakso mercon Merapi setiap hari. Perhitungan pendapatan menggunakan asumsi jumlah pelanggan dan rata-rata pembelian berdasarkan variasi harga menu yang tersedia. Rata-rata pembelian sebesar 20.000 merupakan asumsi yang didasarkan pada variasi harga menu bakso mercon Merapi yang berkisar 15.000 hingga 24.000, serta kemungkinan pelanggan membeli minuman dan makanan pendamping. Asumsi penjualannya itu rata-rata pembelian per pelanggan 20.000, jumlah pelanggannya itu 25 orang per hari. Jadi perhitungannya itu pendapatan hariannya 25 dikali 20.000 sama dengan 500.000. Yang ketiga, laba atau rugi. Laba merupakan selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya operasional yang dikeluarkan setiap hari. Asumsi biaya operasional harian itu bahan baku yang digunakan sekitar 185.000, lalu gas kemasan serta biaya operasional lainnya sekitar 65.000. Total biaya operasional sama dengan 350.000. Perhitungannya itu pendapatan hariannya 500.000, biaya operasional hariannya itu 350.000, laba hariannya itu 500.000 dikurangi 350.000, jadi sekitar 150.000. Laba bulanan 20 hari kerja itu 150.000 dikali 20 sama dengan 3 juta. Berdasarkan perhitungan tersebut, usaha bakso mercon Merapi memperoleh keuntungan atau laba sebesar 150.000 per hari atau sekitar 3 juta per bulan dengan asumsi usaha beroperasi selama 20 hari kerja. Hal ini menunjukkan pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada biaya operasional, sehingga usaha memiliki potensi menghasilkan keuntungan dan layak untuk dijalankan. Keempat itu analisis break-even point atau BEP. Break-even point atau BEP merupakan perhitungan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan agar modal awal usaha dapat kembali. Perhitungannya itu modal awal sama dengan 2.105.000, laba hariannya 150.000, BEP-nya itu 2.150.000 dibagi 150.000 atau modal awal dibagi laba harian sama dengan 14 hari. Artinya, dari semua itu, dengan asumsi pendapatan harian sebesar 500.000 dan biaya operasional harian sebesar 350.000, modal awal sebesar 2.105.000 diperkirakan dapat kembali dalam waktu sekitar 14 hari atau 2 minggu. Apabila target penjualan tercapai.
Setelah mencapai titik impas atau break-even point, keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan dapat menjadi laba bagi usaha, sehingga usaha bakso mercon Merapi memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan. Lalu strategi pengembangan bisnis. Yang pertama ada jangka pendek, meningkatkan promosi melalui media sosial, menambah variasi menu dan level pedas. Bekerja sama dengan layanan pesan antar online seperti GoFood, GrabFood, dan SuperFood. Yang kedua ada jangka menengah, membuka cabang baru di lokasi strategis dekat kampus, sekolah, pusat keramaian, terus mengembangkan produk frozen food, dan menjalin kerjasama dengan sekolah kampus dan komunitas. Yang terakhir ada jangka panjang, yang pertama menjadi pelopor kuliner bakso pedas di Indonesia, menciptakan lapangan kerja dan mendukung UKM lokal, menjalin kerjasama dengan supermarket dan minimarket. Lalu ada analisis risiko dan mitigasi. Risiko persiapan usaha kuliner yang tinggi. Usaha bakso merupakan salah satu kuliner yang memiliki banyak pesaing. Hampir di setiap daerah terdapat penjual bakso dengan berbagai konsep dan harga yang berbeda. Kondisi ini juga dapat membuat pelanggan memiliki banyak pilihan sehingga bakso merchant Merapi harus mampu bersaing dalam kualitas rasa, pelayanan, dan inovasi produk agar tidak kalah dari kompetitor. Lalu mitigasi penjelasan, menciptakan diferensiasi produk dan branding yang kuat. Bakso merchant Merapi harus memiliki keunikan yang membedakan dari usaha bakso lainnya seperti isian cabai melimpah, level kepedasan yang beragam, ukuran bakso yang lebih besar, serta tampilan produk yang menarik untuk media sosial. Selain itu, membangun identitas merek yang kuat akan membantu usaha lebih mudah dikenal dan diingat oleh pelanggan. Semakin rasa yang legit, semakin pula pelanggan balik ke bakso merchant Merapi ini. Yang kedua, risiko. Itu penjualan mengalami penurunan. Penjelasan itu, penjualannya juga bisa dapat menurun seperti berkurangnya minat konsumen, munculnya pesaing baru, kondisi ekonomi masyarakat, atau promosi yang kurang maksimal. Jika terjadi dalam waktu yang cukup lama, kondisi ini dapat memengaruhi arus kas dan keuntungan usaha. Jadi kayak penurunan. Habis itu, mitigasi. Penjelasan itu mengadakan promosi dan inovasi menu secara berkala atau berkelanjutan. Penjelasannya, untuk menjaga minat pelanggan, Bakso Merchant Merapi perlu melakukan promosi seperti diskon, paket hemat, giveaway, atau program loyalitas pelanggan lainnya. Selain itu, usaha juga dapat menghadirkan menu baru seperti topping tambahan atau produk musiman agar pelanggan tidak merasa bosan dan tetap tertarik untuk melakukan pembelian bakso tersebut di toko kami. Yang ketiga, resikonya itu kenaikan bahan baku. Yang ketiga itu resikonya. Yang ketiga itu risikonya kenaikan bahan baku. Penjelasannya itu harga bahan baku utama seperti daging sapi, cabai, tepung, dan bumbu dapat mengalami kenaikan sewaktu-waktu akibat kondisi pasar saat harga bahan baku naik. Biaya produksi ikut meningkat, sehingga keuntungan yang diperoleh usaha menjadi lebih kecil dibandingkan biasanya. Mitigasinya itu menjalin kerjasama dengan supplier tetap. Penjelasannya menjalin dapat membantu usaha memperoleh harga yang lebih stabil dan pasokan yang lebih terjamin. Selain itu, pemilik usaha perlu melakukan pengelolaan stok secara efisien agar tidak terjadi pemborosan yang dapat meningkatkan biaya operasional. Yang keempat itu risikonya keluhan dan ketidakpuasan pelanggan. Keluhan pelanggan itu bisa muncul karena rasa yang tidak konsisten, pelayanan yang kurang ramah, waktu penyajian yang lama, atau kebersihan yang kurang terjaga. Hal itu kalau tidak ditangani dengan baik, hal ini juga bisa menurunkan reputasi usaha dan mengurangi kepercayaan pelanggan. Mitigasinya memberikan pelayanan yang baik dan menjaga kualitas bakso. Pemilik usaha perlu memastikan bakso yang dijual selalu memiliki rasa yang konsisten dan disajikan dengan kondisi yang baik.
Pelanggan juga harus dilayani dengan ramah agar merasa nyaman saat membeli. Dengan menjaga kualitas produk dan pelayanan, pelanggan akan lebih puas dan memiliki keinginan untuk membeli kembali di kemudian hari.